misalkan alif sama dengan oh ya no baru belajar. Yang tadi misalkan printnya 2 bintang 3 ini ada 8 berarti 2 pangkat 3 ya 2 kali 2 kali 2 Nah, kalau di Python enaknya ini ya, variabel kalau di Python. Kalau di PyCharm atau yang lainnya saya rasa mungkin ada bisa tidak ya. Variabel yang sudah Bapak Ibu buat itu bisa dicek di sebelah kanan. Apa nama variabelnya, tipenya apa? Variabel itu dari ngasih tulis. Yang kalau ingin mengecek berapa value ini sudah bisa dicek di sini. Berarti B terakhir adalah 2 alif sama dengan string alif. Itu bisa dilakukan. Saya muncul di sini. oh ini Nah, balik explorer ada pak ada pak ada ya Itu yang basic operator. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Kalau ini berupa list dikali 3, kira-kira outputnya apa? sudah tiga 1, 2, 3 kali ya kayaknya. Pak saya coba pak Coba. Ada di sini, Pak. oh 1, 2, 3 pak 1, 2, 3 3 kali ini pak ini pak jawabannya pak ini pak Kalau itu berarti berapa jadinya, Pak? Kira-kira 3 A sama dengan 1, 2, 3 kali 3. Berarti A sekarang ada 8 ya. Berapa jumlah yang namanya? 9 9. ya 0 sampai 8 9. Ini apa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti ada nomor 8 indeks. Nah, karena kan ibaratnya ini kita nambah tuh. Pak Itu ini yang basic operator. Trian PSD Tadi lupa. Kemudian ada string format. Dia lagi harusnya Ada nggak peduli sudah perlu. Kemudian menggunakan style untuk string format salah ya, menggunakan style bahasa C ya. Persen S is persen D, yes old. Nah ini untuk melakukan pemformatan value sama. Jika ingin menampilkan apa dan apa dikombinasikan. Nah di sini biasanya kalau di C kan menggunakan koma ya. Di sini pakainya persen, kemudian ada kurung ini untuk menandakan berapa variabel yang memenuhinya ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kalau cuma satu boleh tanpa kurung disesuaikan saja. String S persen integer, persen float, kemudian untuk mau 2 angka, 3 angka di belakang koma berarti persen titik 3 F, berarti 3 angka di belakang koma. Itu ya contohnya. Ini yang bawahnya nyambang, beda nih. Dalam hexa representation sama, contohnya sama. Persen S is persen D, yes.
Nah, ini kan sebenarnya tipenya adalah integer ya. Nah, karena kita menggunakan pemformatan string, maka itu bisa diizinkan di sini. Jadinya persentasenya kita itu adalah tipe integer. Jadi kalau enggak di sini sih error. Kalau dalam bentuk kalau mau pakai ini plus is plus a plus yes all itu biasanya kan error karena tipenya kan berbeda. Itu contoh. John. Jadinya kalau ingin tipenya berbeda, gunakanlah pemformatan string seperti ini. Lebih aman jadinya. Enggak pasti nggak akan error karena akan menyesuaikan dengan tipenya. Berarti ini persennya berarti yang kedua adalah integer. Simpelnya seperti ini. Integer index. Jangan lupa menambahkan kurung global ini karena ini sebagai parameternya. Menampilkan nilai Kalau ini kurung berarti kalau masalah sih error sih. Kalau tanpa kurung ini ibaratnya adalah satu parameter. Namun ingatnya Oh, Satuan dasar sih biasanya yang kita ingat adalah persen n, persen d, persen brut itu aja sih. Saya rasa sudah cukup. Kemudian, nah ini lagi ya, basic di string itu ada beberapa operasi yang sudah disediakan. Misalkan pertama untuk mencari panjang dari string menggunakan fungsi learn sudah ada. Kemudian string index itu untuk mencari indeks U itu berada di ke indeks ke berapa? Sama seperti list tadi ya, ada append, push, lift, pop. Kemudian misalkan untuk mencari berapa sih jumlah karakter L di string itu, misalkan 3. Kita L itu 1, 2, 3. Kemudian string itu substring ya, berarti ini untuk concatnya dari indeks ke-3 sampai indeks lebih kecil daripada 7. Jadinya LOW. Kan 3 itu kan 0, 1, 2, 3 LOW. 3, 4, 5, 6 sampai lebih kecil daripada 7. 7 itu nggak sampai batasnya lebih kecil itu. Ya, kurang dari. Kemudian ada ini step ya. Ini bisa diloncat 2 kali dan dibacanya sampai kapan. Kemudian ada pakai minus itu berarti di record dibalik baca dari belakang. Biasanya kan kalau di bahasa apa ya? Yang pakai kalau minus itu biasanya mulai dari indeks yang paling belakang biasanya. Minus ini berarti indeks yang belakang. Nah, kalau titik-titik ini berarti kita akses secara keseluruhan. Ada yang foreign titik-titik itu ada. Indeksnya seperti ini. Ada yang isinya misalkan a string kosong titik 7 gitu. Berarti dari indeks pertama sampai lebih kurang dari 6. Kalau kosong berarti dari 0 ibarat. Kemudian ada start with hello, ini true atau false. Kemudian end with STF, true atau false. Ini hanya membalikan nilai. Ini fungsi yang sudah disediakan. Kemudian untuk melakukan split menggunakan function splitnya yang bisa digunakan. Jadi itu udah langsung built-in-nya ya. Jadinya ya kalau sudah tipenya string, kita bisa pakai beberapa fungsi ini, split, kemudian stringnya dan lain sebagainya. Tinggal disesuaikan saja apa dengan kebutuhan. Nah, untuk kondisi mungkin ini ada sedikit perbedaan. Kondisi yang pertama yang jelas ya, tadi kondisi itu untuk melakukan blok code-nya menggunakan tab atau spasi. Kemudian setiap ini diakhiri dengan titik 2 itu untuk menandakan bahwa dimulai dari sini. Misalnya kadang lupa menambahkan titik 2 ini berarti baris ini tidak terbaca jadi baris kode ini. Nah, untuk melakukan kompleks bisa menggunakan and atau or. Setahu saya menggunakan kata and dan kata or. Nggak ada menggunakan kata dan atau. Jadinya
lebih ke bahasa manusianya. Nah kemudian name sama dengan John, ini nggak pakai kurung kurawa, berarti ini satu spesies. Jika ingin ada prioritas bisa pakai tambahkan kurung kurawanya, nggak masalah. Kemudian ada and, ada or, itu disesuaikan. Untuk operator pembanding juga sama ya. Misalkan x-nya adalah 2, apakah x itu sama dengan 2, nanti hasil outputnya adalah bisa true atau bisa false. Itu menyesuaikan saja, nggak masalah. Ada fungsi dengan nama in. Nah ini kalau di bahasa lainnya kan, apakah kita ingin mencari suatu elemen di dalam array, kan kita pakai perulangan. Nah di Python itu kita bisa menggunakan in ini. In ini bisa berupa list atau yang lainnya. Misalkan in John itu apakah ada di listnya John dan Rick. Jika ada maka ditampilkan apa ini. In variabel apa, in di kode tabel apa, nanti apa ada tidak. Kalau ada ya tinggal dibalikan saja. Biasanya kalau menggunakan yang lainnya, kalau di bahasa PHP kan makanya adalah in array. Kalau di bahasa C ya, karena kita harus melakukan ulangan for dari indeks 0 sampai indeks berapa. Apakah indeks ke 0 sama dengan nilai yang kita cari, maka kita balikan true. Simpan aja. Nah, kalau lebih dari 3 kondisi, else-nya itu elif namanya, elif, bukan else if, elif digabung jadi satu, elif. If statement is true, apa elifnya apa yang kondisi kedua, else-nya kondisi terakhir. Nah nanti ingat ya, ketika mungkin kadang-kadang bias indentation-nya ini diperhatikan. Kalau misalkan if di tengah ini berarti, kalau kelupaan misalkan if di tengah ini kita indentation ke tengah, berarti itu dimaksud di tengahnya if. Kalau udah benar posisinya seperti ini, berarti ini satu ibaratnya sejajar ya, ini sama. Harus lebih kasih lagi. Itu yang membedakan, kadang-kadang bisa salah. Ini negetan. Oh di detek yang Tidak. atasan ya. Detek itu kan detek gitu. Itu jadi mepet dan embotnya. Langsung ada beli gede. Ya kan ada spasial dan itu tadi spasialnya. Kayak ini. Kan spasial konten di detek juga menjadi bisa masuk. Ini dulu Pak tuh. Maksudnya baru Jelasnya orang sih. Tapi tengok. Kalau pakai spasi biasanya menggunakan 4 kali spasi kalau saya. Harus ada tengoknya. Nah untuk invert itu ya tadi yang menggunakan not ya. Jika ada ini not false, not true, bisa menggunakan kata not ini not false, berarti not false hasilnya adalah true. Kalau yang false berarti tetap false. Not itu gunakan untuk membalikan nilainya sih. Jadinya sesuaikan saja. Kemudian kita masuk ke for. Untuk kondisi mungkin ada yang ingin ditanyakan. Hati-hati aja pada saat membuat if, elif, dan else-nya itu ya. Ingat dibuat sejajar, kalau di tengahnya itu berarti ketika if-nya banyak memang agak sedikit sulit membacanya. Di tengah if ada if lagi, jadinya kadang kalau orang baca itu if ini maksud if ini apa maksud if yang di luar. Karena kita biasa membaca dengan menggunakan kurung kurawa. Jadinya indentation itu nggak dipentingkan di kurung kurawa. Kalau di sini sangat dipentingkan. Jadinya hati-hati, yang terbiasa menggunakan kurung kurawa itu tidak diubah sedikit sudut pandangnya. Nah mahasiswa biasanya kan kalau ngoding itu kan mepet semua ke kiri nih. Nah kalau kita tahunya Python ini mungkin dia menemui masalah ya. Yang seharusnya ini itu mencolok ke kanan, mepet ke kiri. Nah, pokoknya kalau kita kalau semua mepet kiri semua akan terjadi eksekusi. Estetika. ketika dengan polisai
Nah untuk for ulangannya gampang. For prime in primes. Nah ini otomatis seperti for each pada array. Kalau di C kita harus gunain indeksnya dulu ke berapa sampai ke berapa baru kita bisa akses. 2, 3, 5, 7. Berarti prime ini nanti mengakses masing-masing elemennya ini. Nah di sini menggunakan range. Ada yang menggunakan range. Kalau di Python 2 itu ada menggunakan namanya adalah X-range. Tapi X-range itu sudah dihapus di Python 3. Jadi kalau cari referensi pakai yang X-range itu X-range. X-range itu udah nggak dipakai di Python 3. Pakainya adalah range. Ini tadi. Sangat gampang ya. For prime in primes. Print in prime. primes. Beda S dan Ingat pakai tanda titik 2 ini ya, jangan kelupaan. Biasanya kadang-kadang kelupaan. Print. Ronaldo. Nah, Ini bu. Ini cara ini isinya ya. Ini tanyakan ke saya. Primes Kalau saya TV, saya ketawa. Bisa. coba jangan S. Kamu sih ada bola. Coba biasa. Jangan banyak. Oh langsung keluar ya. Ini kucing. contoh di depan misalkan for i alif. Alif itu kan tipenya string. A, B, I, D diulang di masing-masing karakter. Kok bisa? Karena boleh. Jadi nggak perlu mengakses. Cing. Misalkan A itu adalah sebuah Nggak perlu dikasih tipe data string ya? langsung jadi gitu lah. Misalkan A, print I, enter aksana. A itu kan tadi tipenya adalah list, isinya hanya ada satu aksana saja. Oke. Itu kita bisa pakai for i in apa itu bisa. Itu aja sih intinya. In Nah, 2 kok kecap. Deklarasi. Berbeda. List ya. Kayak berapa? Pribadi. Kalau string itu bisa diakses, tapi kalau integer itu hati-hati di error. Berarti harus jangan Kalau string itu kan kita ingin mengakses karakter misalkan A. Kalau integer kan bisa nggak digunakan untuk ulangan. Kalau list bisa diulangi. Dictionary, tuple itu bisa. Berarti setelah A itu variabel itu banyak. A, For i in A itu berarti harus variabel itu bisa list bisa apa? tipenya bisa list bisa apa? Aku sampai segitu loh. Oh. Deklarasi kita. Lihat tadi. Ini contoh lainnya, misalkan kita menggunakan range ya, menggunakan misalkan indeks apa ke apa. Berarti range 5, berarti mulai dari 0 sampai lebih kecil daripada 5. 0 sampai lebih 4. Sawah Pak? Tidak ada itu. Nggak di Apple ya Pak. Itu berarti Pak. 5 ini maksudnya indeks targetnya. 5 ini dicari sampai apa sampai lebih kecil daripada 5. Jadi mau bilang dari 0, 1, 2, 3 dan 4. Ini sama seperti for i sama dengan 0 sampai i lebih kecil daripada 5. Ada print i. Nah kalau di Python ini sudah sangat simpel ya. Range 5. Nah kalau mau pakai dari apa sampai apa, pakainya range startnya dari mana sampai lebih kecil berapa. Kalau mau pakai dari start dari 1 berarti 1,6, berarti 1, 2, 3, 4, 5. 3, 6 itu seindeks ya? Mulai dari ya pokoknya. Ya start index awalnya 3. Kalau 3, 8, 2 berarti ini dari 3 stepnya 2 kali sampai lebih kecil daripada 8.
sama sih kurang lebih itu, nggak jauh berbeda. Oh, cak dekat deh, benar. Cak. Tapi Stevie harus punya tes TKDA di sini. Kita masih nanti saya bilang kan. Kayak tes TKDA, terus kulnya apa? Wah, seru. Lagi soalnya gitu. Bukan gua Pak Agus sama TKDA enggak dulu. Ini loop skornya gunakan range, jadinya nggak perlu mendeklarasikan dari apa sampai apa, pakai range ini. Kemudian ini start, stop, step gitu istilahnya. Start dari mana, stopnya sampai apa, stepnya berapa. Stop Mulai berhenti bang. Step bang ini. Bukannya kejar-kejar. Nah, for ada while. Nah, perulangan di Python ini ada dua saja ya sebenarnya. For dan while. While itu nggak dipakai. While itu kan berulang sampai kondisi itu terpenuhi. Jadinya count 0, count lebih kecil dari 5, countnya count plus sama dengan. Nah, ini juga parameter assignmentnya kan sama ya. Kalau count plus sama dengan 1 berarti nilai instrumennya bernilai 1. Boleh. Kan ini setara dengan count sama dengan count plus 1 juga. Boleh plus sama dengan plus minus. Donat. Ini untuk while ya. Untuk while-nya sama. For dengan ulangan di Python ada dua aja ya, menggunakan for atau menggunakan while gitu. Nah, untuk continue break dan continue juga ada di Python. Sama ya. Break itu untuk menghentikan loop, continue untuk melewatinya. Jadinya dilewati nilainya atau di skip. Skip bukan berarti untuk menghentikan perulangan ya. Perulangan tetap dilakukan, tapi hanya dilewati saja. Misalkan kalau ini count 0 while true itu kan selama bernilai terus true, ini akan dieksekusi print countnya count plus 1, if countnya lebih besar daripada 5 di break itu nanti di outputnya 0, 1, 2, 3, 4. Break memang udah di stop dari perulangan. Nah, kalau misalkan seperti ini for x in range 10 berarti dari indeks ke 0 sampai ke 9 indeks ya. Dicek apakah modul 2 di continue. Berarti kan ini mencetak bilangan jadi yang bilangan genapnya kita skipkan, kita akan tampilkan. Karena apa? Print x ini kan di bawah continue ini. Continue memaksa untuk mengeksekusi ke indeks selanjutnya. Jadinya di bawah continue itu nggak akan dieksekusi lagi, walaupun ada baris gitu yang lain. Simpannya seperti itu. Jadinya 1, 3, 5, 7 dan 9. Nah, ingat kali ini ya. Continue kali ini. Wah, jangan continue-nya di sini tapi nggak salah. Ini tinggal di screenshot sama penjelasan jadi tulis. Sibuk, tak boleh keluar rumah. Ini untuk break dan continue ada ya. Mungkin ada suatu kasus kita membolehkan break dan continue ini. Ada 4 tuh ya. Nah, ini ada yang sedikit berbeda ya pada Python. Ada else pada perulangan, bisa saja ditambahkan. Contohnya seperti ini. Statement else dapat ditambahkan pada loop. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka blok else akan dieksekusi. Sama sebenarnya konsepnya seperti if. Ini dieksekusi dulu. Jika sudah selesai, maka else ini yang akan dieksekusi. Jadi wajib. Jadinya ketika else ditambahkan setelah loop, maka ini wajib akan dieksekusi. Kalau if, jika memenuhi if, else enggak. Kalau ini terpenuhi, ini juga pasti terpenuhi. Maksudnya untuk menampilkan apa? Untuk mengecek misalkan apakah sebuah nilai itu benar apa enggak. Misalkan kita bisa pakai untuk debugging. Biasanya sih jarang menggunakan else-nya ini. Nah, nanti kalau ini di print, outputnya adalah count value range ke 5 nanti. Ini pada while. Nah, kalau pada for seperti ini. Print for in range 1 sampai 10.
if I5 sama dengan break I 1, 2, 3, dan 4. Outputnya 1, 2, 3, dan 4. Nah tadi kalau else itu kan berarti dieksekusi ya. Tapi jika ada statement break di mana else ini masuk kesatuan dari for ini, dia nggak akan dieksekusi. Jadinya outputnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Itu sedikit perbedaan. Jika ada break, kalau continue tetap akan dieksekusi. Jadinya this is not print because for loops indeterminate because the break count not due to find in position. Break ini memaksa kita untuk stop. Jadinya else ini yang masuk ke dalam posisi akhir, jadinya nggak akan ditampilkan. Outputnya apa? 1, 2, 3, dan 4. Simpelnya seperti itu. Ini sedikit perbedaannya. Else. Mungkin sangat jarang digunakan. Sangat jarang. Else pada loop. Itu yang kita bahas tentang basic-basicnya ya. Variabel, tipe data, kemudian posisi, for, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana sih pendefinisian sebuah fungsi pada Python? Kata kuncinya di sini adalah menggunakan def definition. Def my function kurung kurawal kurung biasa titik 2 apa isi fungsinya. Definition my function with argument sama berapa argumen yang digunakan. Definition menggunakan return value juga boleh sama. Jadi A, B. Nah, yang perlu diperhatikan juga nanti di sini ya, variabel yang dikirimkan itu tipe datanya apa? Sama saja. Sama seperti bahasa pemrograman yang lainnya, nggak dia berbeda. Yang bikin pusing biasanya ini ya, karena nggak ada kurung perawat, bingung menentukan karena fase peralihan itu masih bisa seperti itu. My function nanti yang mana sih? Baris kode di my function tersebut apakah masuk ke definisinya apa enggak? Kalau kita lihat di sini kan berarti sampai ini saja, sampai printnya itu saja, nggak sampai sejarah keseluruhan. Nah, untuk pemanggilannya gampang saja, tinggal dipanggil aja nama fungsinya. Ingat yang kiri dengan kurung buka, kurung tutup. Jadinya setiap pemanggilan function disertai dengan kurung buka, kurung tutup. Sama seperti mengakses sebuah objek, function itu pasti diawali dengan kurung buka. Jadinya setiap kata apapun yang diawali dengan kurung seperti ini, maka dia adalah sebuah function. Print tadi itu adalah sebuah function di Python 3. Kalau di Python 2 nggak sebuah function. Nah, kalau menggunakan argumen bisa seperti ini, my function with argument you do a brief years. Jadinya ketika mendefinisikan ini nggak perlu lagi mendefinisikan tipe data. Misalkan username itu integer, username itu string, itu nggak perlu. Dia langsung aja, dia kan langsung kelebihan kita sendiri, dia langsung membaca. Sama seperti PHP. Kemudian misalkan kita ingin menampung sebuah nilai, ada kata kunci return. A plus B berarti X satu number 1,2 berarti membalikkan nilai 3. Ini function di dalam Python. Yang berbeda. Function di dalam Python. Mungkin ada yang ditanyakan? Saya semua sudah. Nah, kemudian ini ya, kelas dan objek. Di mana pendefinisiannya di Python itu sama-sama saja. Kelas, nama kelasnya apa? Ingat titik 2. Kemudian di tab ke kanan, variabel apa? Berapa punya variabel? Jika ada function, ya sama definisikan function di tengah ini. Jadinya setara dengan variabel ini. Jangan dan ini ditarik ke sebelah kiri, maka dia akan dianggap di luar kelas. Simpannya. Ini mungkin sering kesalahannya di sini ya. Di dalamnya. Ini def-nya ini kita tarik ke kiri. Jadinya kan di luar tab yang seharusnya. Jadinya definition itu nggak akan masuk di dalam my class-nya. Nah, untuk mendefinisikan sebuah objek dari sebuah kelas gimana? Ya tinggal dipanggil saja my class. Kemudian untuk mengakses variabel atau fungsinya sama kayak tadi menggunakan standar list. Sama seperti list tadi, misalkan A sama dengan sebuah list kosong atau array kosong. Untuk menambahkannya kita ketik open, kita hapus home atau post dan lain sebagainya. Ini sama konsepnya. Tapi ingat ya di akhir ketika pemanggilan sebuah function ada kurung buka, kurung tutup. Kalau variabel kan memerlukan ini sebagai penanda bahwa dia adalah function.
Berarti definisi function di sini sih kan ada kata kunci self ya. Kenapa nggak didefinisikan di sini? Self itu sama seperti this di Java. Dia mengacu ke dirinya sendiri. Berarti self dot variable berarti itu bisa mengakses variabel dirinya sendiri. Nah, ketika mendefinisikan sebuah objek, berarti kan objek itu bersifat independen, nggak akan mempengaruhi nilai dari objek yang lainnya. Maka digunakanlah kata kunci self itu tadi. Jadi misalkan kita buat dua objek 1, objek 2 dari naik kelas, ketika itu dua penyimpanan data yang berbeda bisa dikatakan, jadinya nggak akan mempengaruhi objek yang lainnya. Seperti itu. Nah, untuk melakukan assign nilai sama, kita bisa gunakan myObject variable sama dengan JavaScript, atau bisa menggunakan, kalau menggunakan prinsip encapsulation atau itu kan berarti kita set variabel, berarti kan kita kirim apa, berarti menggunakan set sama aja sih, nggak jauh berbeda. Nah, nanti ketika dikirim sebuah variabel, maka di sini dilakukan format apa sih parameternya, self itu menandakan dirinya sendiri. Itu di kelas dan objek pada kita. Yang paling sering mungkin ketika menambahkan kurung buka kurung tutupnya ini, tinggal kasih penting, kelas sudah masuk di enter ketika dijalannya, nah error sih. Saya pun sering bikin seperti itu. Nah, ini kelas objek dengan function itu enggak saya jelaskan terlalu rinci ya, simpel saja. Nanti akan sebenarnya banyak konfigurasinya, apa saja bisa dikembangkan dari studi kasusnya. Nah, tadi yang saya jelaskan selain ada this, itu ada dictionary. Dictionary itu apa? Sama seperti tipe data tree. Perbedaannya adalah index atau key itu dapat menggunakan tipe data lainnya seperti string, number, atau list. Ya. Contohnya itu, phonebook itu ingat kalau dictionary pakai kurung perawat. Nah, ketika di pendefinisinya pakai kurung perawat, apakah set nilainya itu juga menggunakan kurung perawat? Enggak ya, pakainya kurung biasa. Hanya mungkin agak sedikit membingungkan. Di sini kurung perawat, di sini kan hasil pakai kurung perawat enggak ya, tapi di sini pakainya tetap kurung situ. Kurung situ value-nya berapa? Print phonebook. Ini yang set satu persatu, set secara persamaannya seperti ini. Kurung perawat, John, assign nilai tetap pakai titik 2. Di kelas atau di apapun di objek kita pakainya titik 2. Ini sama konsepnya. Aja berbeda. Itu yang dictionary. Jadinya ketika ingin menggunakan sebuah array di mana kuncinya itu nggak menggunakan indeks 0, 1, 2, 3, maka harus menggunakan dictionary ini tadi. Itu yang membedakan. Saya nggak tahu apa yang membedakannya. Kenapa sih dipisah kalau di bahasa global ini kan 3. Nah, untuk melakukan perulangannya gimana caranya? Nah, for name number in phonebook.items. Nah, ini mengakses masing-masing items. Ini agak sedikit berbeda dengan list yang tadi. Karena dia akan mengakses key-nya dan value-nya apa. Jadinya name dan number itu bisa diakses. Yang berbeda di ini phonebook.items. Jadi berapa ada items di dalam variabel phonebook-nya. Kemudian untuk menghapus itu bisa menggunakan pop. Kemudian key-nya apa? Print phonebook. John ini kan pakainya key-nya ya, bukan value. Jadinya di sini. John dia push item. Apa nih? Sharing. Ada. Apa peran? Nah, Zing ngerti orang. Orang jadi. Ini untuk yang dictionary ya. Nah, terakhir ini ada tuple.
Akhirnya Ini yang berumpal kita di akhir. Lupa. Objek depan yang tidak dapat berubah ya. Ini sama seperti konstanta ya. Jadinya ketika sekali didefinisikan itu nggak akan bisa diotak-atik. Kita hanya bisa akses saja. Kalau kita melakukan modifikasi gimana? Nggak bisa menjadi apapun. Kalau itu beda itu kalau. Caranya gimana? Pakai kurung biasa. Pakai kurung biasa saja didefinisikan. Mengaksesnya sama caranya tuple 0, 1 sampai 5 dan lain sebagainya. Ya. Ini for print untuk menampilkan. Bicara sesi dua nih. Bicara kedua. Sesi dua. Bicara kedua. Itu ya, dictionary dan tuple itu sih perbedaannya. Kemudian, nah ini ya, modul dan package apa yang sudah digunakan. Modul istilahnya dalam Python adalah bagian dari program yang memiliki fungsi tertentu. Jadinya dipisah. Apakah itu sebuah kelas tersendiri ataukah sebuah function tersendiri yang dirasa sangat rumit, kita baca menjadi per modul. Jadinya modul itu apa? Hanya file yang berbeda saja letaknya ya. Jadinya misalkan kalau tadi misalkan tes.py berarti tes 1 berarti tes2.py. Tes 2 itu kita bisa anggap sebagai sebuah modul. Nah, untuk cara penyertaannya gimana? Nanti dengan menggunakan kata kunci import. Nah, modul dalam Python itu sama, ekstensinya .py ya. Isinya hanya sekumpulan fungsi kelas atau sebuah variabel bisa saja. Biasanya di sini dengan menggunakan teknik pemrograman modular ya. Jadinya untuk mendekomposisi sebuah hal yang rumit kita pecah menjadi beberapa file atau beberapa misalkan satu file khusus untuk definisi variabel, satu file untuk function, satu file untuk kelas tersendiri boleh, nggak masalah. Itu menyesuaikan. Simpelnya begini, misalkan ada file dengan nama game.py, kemudian draw.py. Ini bisa saya katakan modulnya. Kemudian ini adalah mainnya, main utamanya. Main utamanya sama seperti di C atau di Java, penandanya kan harus ada integer mainnya. Ya, dia sebagai function. Jadi didefinisikan di sini definition main. Ini akan dijalankan pertama. Kemudian cara importnya gimana? Nah, di sini draw ini berarti satu level dengan peletakannya dengan di game.py. Jadi langsung diimport draw. Import draw atau yang ada yang mungkin pernah melihat from draw import draw game atau from draw import bintang. Mungkin ada yang pernah melihat. Nah, ini cara melakukan import. Jadinya kalau yang ini berarti kan import secara keseluruhan sampai import bintang. Kemudian from draw import draw game itu berarti fungsi itu saja yang kita import, nggak semuanya, parsial. Kemudian ini yang kelas utamanya ada definition mainnya, result play game, kemudian draw game resultnya kita gunakan. Nah di sini akan ada sebagai script yang mengeksekusi mainnya, berarti integer main sama dengan main banyak main aja. Ini yang kayak tadi ya. Dan setelah ada short name main berarti main ini yang kita berarti itu sebagai main utama. Karena kalau dipecah menjadi beberapa modul kan kita nggak tahu yang mana sih yang menjadi file utama yang memanggil file induk atau file anaknya. Itu yang kebingungan karena maka digunakanlah penanda definition main tersebut. Ya. Ini yang terkait dengan modul ya. Kemudian terkait dengan package itu adalah sebuah namespace yang memiliki banyak package dan modul. Sederhananya package itu kita anggap sebagai sebuah directory. Sebuah directory di mana satu directory itu kan bisa terdiri dari banyak file. Bisa saja ada package itu sendiri lagi, ada subnya lagi. Nah, penandanya itu sebuah package biasanya nanti ada filenya adalah _init _py. Berarti di tengah directory itu ada sebuah file dengan nama ini. Isinya bisa kosong atau bisa berisi.
Isinya itu saya nggak apa mungkin edisi ya. Nggak isi apapun pokoknya. Masa dalam isi. Kosong itu empty itu isi kosong. Udah apa Pak? Agama. Nah, cara import package-nya sama ya. Import foo.bar berarti from foo import bar. Ini yang menandakan bahwa apa yang ingin kita import, sebuah modul kah atau sebuah function dan sebagainya. Itu model dengan package. Mungkin ada pemanfaatannya karena nanti biasanya akan menggunakan library-library yang sudah terdaftar di dalam nanti kita install seperti NumPy itu, berarti kita harus melakukan import. Itu saja sih yang bisa disampaikan. Sekarang kita coba Ujian. Bertugas Pak. buatan kertas. Kita permisi Pak. Nah contohnya ini misalkan saya ingin mengimport sebuah NumPy, akan import Yang salah. NumPy. Nah itu bisa sukses ya. Nah misalkan nanti kita misalkan import apapun, nanti ketika nggak sesuai atau nggak ditemukan, maka modulnya itu nggak akan ditemukan seperti ini. Mungkin yang melakukan import NumPy itu berarti karena Bapak Ibu mungkin belum melakukan instalasi pertama. Nah sekarang kita coba melakukan proses instalasinya. Kalau di PyCharm itu sudah sangat dimudahkan dengan adanya project interpreter itu tadi. Kalau dengan bawaan dari Python itu menggunakan idle-nya itu biasanya di-run menggunakan command line. Jadinya install dulu PIP-nya atau menggunakan Conda, kemudian nanti di get sama seperti install di Linux itu ya. Sudo apt get apa install baru nanti bisa digunakan. Nah kalau di PyCharm itu langsung di preference-nya Apa? Reference. Nah ini di project interpreternya ini. Jadi ini yang melakukan interpretasi, bukan menggunakan compile. Jadinya kadang Python itu dikatakan bahasa scripting. Kalau menggunakan bahasa pemrograman itu kan berarti di-execute, di-compile, menghasilkan sebuah referensi. Nah kalau Python itu dia akan menghasilkan Python bytecode-nya ya. Dia jangan dia Preference. Bagian yang di atas. Nah, di sini bisa dilihat jadinya untuk project ini maka saya menggunakan Python 7. Basicnya adalah Python 7. Kemudian package apa saja yang sudah terinstall ini bisa dilihat, setup, kemudian pip-nya juga sudah ada dan NumPy sudah ada. Jika ingin menambahkan gimana? Di bawah ada tombol plus. Nah, di sini library yang sudah Ketinggalan. Si bos sendiri tadi. kalau di PyCharm biasanya ini di preference-nya. Preference-nya kemudian ada project interpreter. Nggak ada Pak. Pak di Windows nggak ada. Ini Windows Pak. Konsepnya Mancing di lagi beli gini Pak. Harus beli mana? Ada. Ini pas kelasnya sama Pak Muas gitu. Mau mas beli masuk? Diklik kanan. karena di projectnya Pak ya. Oke. Klik kanan di project. Bis itu delete dulu. Saya nggak ada. Directory, terminal, local, reload, compare with. Iya, kalau udah setting masih ada. Setting ada. Setting masih ada. Oh di setting nggak? Setting Oh, ada. Oh di setting roll LTS. Di setting mana? Oh setting. Setting ada project. Ini project. Saya nggak ada. Ada interpreter. Beuh. Oh, ini plus. Oh, so. Jangan. Halo Pak. Setting. Oh di project ada. Itu kan CGT. Udah. Langsung ada
Ujang. Si Ujang. Ini ya. Spider ada kan? Versi berapa? Ada nih. Enggak. Tutup manage secara Saya makan di jalan aku ngalih di kene orang. Ini yang kepake Install package. Tinggal nyenstar. Oh, installing. Oh, iya gitu. Ya ngasih tahu kalau Tinggal milih kan? tadi kan package installer yang P itu Tinggal milih. Tidak, tidak. Alisnya sari dari Nudi. Ada error ya. Harus koneksi ke internet ya. ah Kalau menginstal harus koneksi ke internet. Malu tuh nggak ada packer deh. Malu punya. Nah, ini ada harus pip install view nih. Install dulu pipnya. Ada beberapa konfigurasi pip itu berarti menjadi dasar untuk install. Berarti harus install dulu di terminal. Pip dulu install. PHY ya. Dicari aja pip apa sih? Pip lalu install Ini ya? Pip install. Di ini di Jadi ada pip. Kalau misal nang pido. Ini jalanan. Misal dulu tuh. Hijau. Pak dia yang install pip dulu. Tadi ada Suatu pip, ada numpi. Oke, itu ini tadi install langsung. Sekali. Aman numpi langsung error ya. Ada. Itu satu kit. Itu kan? Tidak, Ini ya. ada nih. Ini apa? Tidak, error. Udah selesai. Import nanti. Tidak, error. Ada singa Tidak, nih. error. Nih. Mungkin staffing install successfully.